Hari ini kita akan membahas mengenai pengisian SPT tahunan PPh Badan. Contoh pengisian SPT PPh Badan 2022. Di sini kita bisa lihat profil dari wajib pajak atas nama PT ABC, daftar pemegang saham, susunan pengurus, penyertaan modal, dan daftar utang pemegang saham. Kemudian kita lihat juga laporan keuangan dari PT ABC, terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Jangan lupa, file ini dibuat dalam bentuk PDF sebagai lampiran SPT nanti. Sebelum kita mengisi SPT, sebaiknya kita melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi komersial yang tidak sesuai dengan aturan fiskal. Kita lihat untuk nomor 1, kita lakukan koreksi fiskal positif karena terdapat penjualan kepada pihak afiliasi yang tidak sesuai dengan prinsip nilai wajar. Berikutnya persediaan kita koreksi karena perusahaan menggunakan metode Comwheel yang tidak diatur di dalam ketentuan perpajakan. Kemudian terkait pembelian impor kita koreksi fiskal positif karena perusahaan melakukan pembelian dengan tidak menggunakan nilai wajar. Untuk biaya gaji, terdapat pajak yang ditanggung perusahaan. Mengingat SPT ini menggunakan ketentuan Undang-Undang HPP, maka tidak dilakukan koreksi atas pengeluaran yang sifatnya natura atau kenikmatan. Untuk biaya promosi, kita lakukan koreksi karena tidak seluruhnya dilampirkan dalam daftar nominatif. Untuk penyusutan, kita sesuaikan dengan ketentuan fiskal terkait dengan masa manfaat, yaitu kelompok 2, dan aturan terkait dengan mobil sedan direksi, yaitu 50%. Kemudian beban gaji administrasi, walaupun terdapat parsel hari raya, di dalam ketentuan Undang-Undang HPP tidak dilakukan koreksi. Untuk beban pajak, kita lakukan koreksi karena ada beban pajak terkait dengan undian yang dikenakan PPh final. Kemudian perusahaan membayar bunga pinjaman yang kita lakukan koreksi untuk menyesuaikan dengan tingkat bunga rata-rata. Seperti disebutkan di soal bahwa pembayaran bunga tersebut kepada perusahaan afiliasi. Kemudian terdapat beban makan minum yang sebagian tidak diberikan kepada seluruh pegawai. Walaupun tidak dikoreksi, namun nanti ada penyesuaian terkait dengan objek PPh pasal 21. Untuk beban kerugian terkait penurunan nilai persediaan, kita koreksi, kita kembalikan ke harga historis. Kemudian untuk biaya administrasi, kita koreksi sesuai dengan bukti pendukungnya. Untuk pendapatan hadiah undian, kita koreksi karena terkait dengan ketentuan PPh final. Untuk dividen yang diperoleh dari badan dalam negeri, kita koreksi fiskal negatif sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang HPP. Kemudian nanti kredit pajak akan kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kita bisa melaporkan SPT tahunan PPh Badan tersebut dengan menggunakan e-filing, e-form, atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Khusus untuk iSPT, perhatikan ketentuan yang berlaku. Setelah kita berhasil membuka formulir SPT, kita isikan dulu dari lampiran khusus. Karena kita memiliki aset, maka kita isikan di lampiran khusus 1A. Kemudian kita juga memiliki transaksi afiliasi, sehingga kita harus mengisikan di lampiran khusus 3A. Kemudian kita juga akan mengisikan lampiran khusus 8 karena terkait dengan transkrip elemen dari laporan keuangan. Kemudian baru kita isikan di SPT formulir yang wajib, yaitu di lampiran 1 sampai 6. Kita lihat di lampiran 1A, yaitu terkait dengan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal sesuai dengan soal dan jawaban tadi. Selanjutnya, kita isi lampiran khusus 3A.
yaitu berisi pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian kita isikan transkrip sesuai dengan neraca dan laporan laba rugi dari wajib pajak. Selanjutnya, kita isi lampiran 6, yaitu berisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, dan daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Kita isi lampiran 5, yaitu daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen, kemudian daftar susunan pengurus dan komisaris sebagaimana disebutkan di dalam soal. Kemudian kita isikan lampiran 4, yaitu terkait dengan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian untuk penghasilan yang bukan objek pajak, kita isikan yang berasal dari dividen dalam negeri. Kemudian kita isikan kredit pajak dalam negeri seperti disebutkan dalam soal. Kemudian kita isi lampiran 2 yang berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Kemudian kita berlanjut ke lampiran 1, yaitu berisi perhitungan penghasilan neto fiskal. Kita isikan dulu di nomor 1 terkait dengan penghasilan neto komersial. Kemudian kita lakukan penyesuaian terkait fiskal. Yang pertama, kita pisahkan yang final dan bukan objek pajak. Kemudian kita isikan koreksi yang positif dan koreksi fiskal negatif. Kemudian kita isikan induk SPT. Kemudian angka-angka dari lampiran sebelumnya akan terisi secara otomatis oleh sistem. Pada bagian PPh terutang, kita akan identifikasi penggunaan tarif, apakah pasal 17 ayat 1B, 17 2B, atau 31E ayat 1, seperti perhitungan sebagai berikut. Berikutnya, angka-angka dalam lampiran kredit pajak akan terisi dalam SPT induk, sehingga dapat kita lihat bahwa SPT tersebut adalah statusnya kurang bayar. Kurang bayar tersebut harus kita setorkan terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa melaporkan SPT tersebut. Selanjutnya kita isi induk SPT di halaman 2, yaitu berisi angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Kemudian juga kita isikan PPh final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Pada bagian G, kita identifikasi apakah kita memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian kita isi sesuai dengan lampiran dalam SPT. Pada bagian akhir, kita akan diminta untuk mengunggah lampiran. Ada lampiran yang wajib dilaporkan, yaitu terkait dengan laporan keuangan, yaitu neraca dan laba rugi. Kemudian kita juga ada terkait dengan daftar nominatif. Kita juga lakukan unggah lampiran. Berikut adalah daftar nominatif biaya promosi perusahaan. Setelah proses pengisian SPT dan mengunggah lampiran telah dilakukan, kita dapat melanjutkan dengan proses pelaporan. Sebelumnya kita isikan dulu kode verifikasi yang ada dalam email kita. Jika proses tersebut berjalan lancar, maka dalam beberapa saat kita akan menerima bukti penyampaian SPT secara elektronik.